Wajah Yago berubah menjadi hijau. Saya menonton kegembiraan di sini. Mengapa saya tiba-tiba punya ayah? Apakah orang-orang kaya ini begitu disengaja? Tapi sepotong awan dan tanah benar-benar tidak cukup untuk dilihat. Lagi pula, tembakan Qin Yichen sebelumnya terlalu murah hati dan meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Qin Yichen melirik Yago. Anak laki-laki yang datang ke pintu sendirian ini tidak berharga, jadi ayo pergi. Dalam satu kalimat, otak Yago berdengung. Apakah Anda sedang dipermalukan? Sebelum Yago pecah, Qin Yichen dengan tegas memindahkan semuanya darinya dan berbalik untuk melihat lelaki tua di sampingnya. Oke, aku berjanji. Ginseng dapat diberikan kepadamu. Selama kamu cukup tulus. Aku bahkan dapat membantumu memperbaiki ginseng ini menjadi pil obat yang lebih kuat. Jangan bicara tentang obat sampai penyakitnya sembuh. Biarkan dia kembali normal dalam setidaknya 3 hari tanpa gejala sisa. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qin Yichen. Apakah kamu seorang dukun? Qin Yichen tersenyum santai. Itu alami. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya tidak ragu-ragu. Tepat ketika dia akan berbicara, energi spiritual tiba-tiba menghantam lubang bodohnya. Tetapi dia tidak bisa memanggilnya. Orang tua itu sedikit cemas. Melihat wajah Qin Yichen secara bertahap berubah. Orang tua itu merasa cemas di dalam hatinya. Qin Yichen tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan melemparkan cincin penyimpanan dengan ekspresi puas di wajahnya. 30.000 awan tanah, ditambah obat untuk menyembuhkan penyakit. Kali ini, Anda harus menyebutnya atau tidak. Orang tua itu belum bereaksi dari perubahan seperti itu, dan matanya dengan bersemangat menyapu. Dia ingin mencari tahu, siapa yang menyebabkan masalah. Yago. Dia tidak dapat memiliki kekuatan ini, dan dia juga merupakan kekuatan puncak satria. Dia tidak dapat membatasi tindakannya di depan semua orang. Tetapi orang lain yang hadir bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menghentikannya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa tuan kecil yang dia lindungi sudah mati, dan lelaki tua yang tidak terkendali ini adalah bom waktu yang dapat mengancam keselamatan mereka kapan saja. Hati lelaki tua itu sudah sangat ingin membunuh. Qin Yichen berbalik dan berjalan kembali ke kompartemen, dan menginstruksikan Gu Jilian. Beri aku keduanya dan lempar sejauh mungkin. Gu Jilian memutar matanya dan segera mengerti apa yang dimaksud Qin Yichen. Dia mengangkat penghalang dan berjalan keluar dari kompartemen, menyapa beberapa pria, dan membawa lelaki tua yang bingung dan nyali keluar dari lorong gelap. Sebagai rumah lelang, ini adalah spesialisasinya. Jika sesuatu dirampok setelah meninggalkan rumah lelang, tidak ada yang bisa menerimanya. Diam-diam pergi. Itu adalah cara Gu Jilian untuk melakukan upaya besar untuk mempersiapkan. Biarkan bawahannya membawa orang tua dan nyali ke jalan rahasia, memilih salah satu cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menekan mereka berdua keluar dari kota terapung. Di depan sebuah portal, lelaki tua itu duduk di tanah dengan ekspresi sedih. Oh, jika aku memanggilnya saat itu, mungkin aku bisa memuaskan bangsawan itu, dan lukamu adalah... Yali tidak peduli, bersandar pada pohon di samping, mengambil akar rumput dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa rerumputan hijau seharusnya sedikit pahit, tapi kini, Yali tidak bisa merasakannya lagi. Dia sangat diracuni, dan dia tahu itu. Jika bukan karena lelaki tua itu dengan panik mencari ramuan obat untuknya selama ini, dia akan mati. Paman, aku benar-benar memikirkannya. Biarkan dia melewati masa lalu. Saya tidak tahu. Saya hanya ingin Anda menemukan kesempatan untuk membalas dendam ayah saya dan yang lainnya suatu hari nanti di masa depan. Saya tidak peduli berapa lama, saya percaya bahwa metode Anda dapat melakukannya. Dia. Pria tua itu melihat cincin penyimpanan di tangannya dan mengerutkan kening. Sejak dia mendapatkan barang ini, dia tidak pernah membukanya, dan untuk saat ini, dia hanya bisa meminjam barang bangsawan itu terlebih dahulu. Tepat ketika kesadarannya memasuki cincin penyimpanan, pil obat bundar ditempatkan di tengah. Di sebelah pil obat, ada sebaris kata yang ditulis oleh Qin Yichen sendiri. Itu bisa menyembuhkan ratusan racun. Segera, lelaki tua itu melompat dan dengan kuat menggenggam pil obat di tangannya. Saat dia melihat pil obat, dia akhirnya mengerti. Tidak lain adalah orang mulia yang membuatnya diam sekarang. Ketika posisi Qin Yichen ditentukan, semua keraguan langsung terjawab. Qin Yichen hanya ingin membantu mereka, dan dengan sengaja menaikkan harga untuk memaksa Yago kembali, membuat Yago salah mengira bahwa mereka tidak mendapatkan ginseng sebagai penawarnya. Dia sengaja mempermalukannya dan memintanya untuk memanggilnya ayah, hanya untuk mencari alasan untuk memberinya cincin penyimpanan ini. Dan pada akhirnya, untuk mencegahnya berbicara, Gu Jilian yang mengantar keduanya pergi, mencari alasan yang lebih cocok. Kalau tidak, apakah tidak nyaman untuk membuangnya langsung ke gerbang? Ketika semua masalah terselesaikan, lelaki tua itu buru-buru datang ke sisi Yali dan buru-buru membawa pil obat ke mulut Yali. Tuan kecil, kami benar-benar melihat pria bangsawan itu. Tuan kecil, buka mulutmu dan minum pil ini. Orang mulia itu tidak mempermalukan kami, tetapi membantu kami. Yali membuka mulutnya dengan linglung, dan ketika semburan kesejukan menyebar dari perutnya,
gelombang kelelahan melanda, dan racun di tubuhnya runtuh hampir seketika. Dalam pelelangan, Qin Yichan sekarang keluar dari pusat perhatian. Hal ini. Sebelum kata-kata juru lelang selesai, Qin Yichan berbicara langsung. Tambahkan 100 kati tanah awan ke harga lelang. Kepala juru lelang sakit. Dia telah menjadi tuan rumah pelelangan untuk waktu yang lama, dan dia belum pernah melihat pelanggan yang begitu ceria. Saya bahkan tidak melihat apa-apa, jadi saya langsung menaikkan harga 100 kati tanah awan. Kesombongan semacam ini telah melampaui pemahamannya tentang orang kaya. Pada saat inilah juru lelang memiliki perasaan yang tidak nyata, seolah-olah dia tidak mengadakan pelelangan, tetapi permainan judi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat bahwa tidak ada yang mengikuti untuk menaikkan harga, Qin Yichan mendesak dengan santai. Jangan kaget, ayolah, apakah ada yang bertaruh dengan harganya? Beraninya orang-orang yang hadir berani mengikuti harga dengan santai? Sejak pelelangan dipulihkan, Qin Yichan telah bermain dengan lusinan barang yang dilelang seperti ini. Meskipun terkadang dia mendapat untung kecil, sebagian besar waktu itu adalah kehilangan darah. Siapa yang berani membandingkan kekayaan dengan orang kaya seperti itu? Sedikit yang mereka tahu bahwa kepercayaan diri Qin Yichan yang sebenarnya terletak pada hal ini. Yang lain mengandalkan sumber daya lain dengan imbalan tanah awan yang setara, dan kemudian menggunakan tanah awan untuk transaksi. Produksi langsung tanah awan Qin Yichan setara dengan mencetak uang. Ini masih merupakan uang yang umum bagi semua pembudidaya. Qin Yichan berpikir tidak masuk akal untuk menjadi sombong. Terlebih lagi, dia datang ke sini hari ini untuk menunjukkan tekadnya dan memamerkan sumber keuangan kuil Lord Cahaya. Ada 3 tujuan. Pertama, sekarang kuil penguasa cahaya telah memasuki kota pemurnian Beiyun. Perlu beberapa waktu untuk menunjukkan kekuatannya. Selama periode ini, Qin Yichan perlu memberikan hati kepada penguasa penyulingan, yaitu kuil surga. Lord of Light tidak mudah diprovokasi. Kalaupun aku tidak bisa menjagamu, aku bisa saja menyuap orang lain untuk menjagamu. Pokoknya aku boros saja. Kedua, ini adalah tanggapan Qin Yichan terhadap Floraline. Untuk menghindari orang ini dengan sirkuit otak yang tidak normal. Membuktikan bahwa apa yang dia katakan tidak salah. Dia benar-benar datang ke sini untuk berdagang. Keduanya sangat penting untuk pengembangan Qin Yichan di Lin Floating City. Jadi tidak masalah berapa banyak tanah awan yang digunakan.